maqsadimizda davom qilyapmiz. Eng xursand bo'lganimiz ham shu. Xudoga shukr. O'shaning uchun hammani g'alaba bilan tabriklayman. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai line up atau updatean terbaru mengenai skuad Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Ya, memang ada beberapa ya informasi terbaru mengenai perkembangan pemain keturunan kita ya, dan juga pemain-pemain yang akan bermain di skuad inti. Mengapa ini sangat penting? Karena informasi terbaru ya, setelah sosok Justin Hubner kemarin dalam hal ini banyak yang mengabarkan bahwa 50% peluangnya tampil, ini ada informasi terbaru. Hal ini lantaran kemarin ya, waktu ya Justin Hubner ini di-tackle secara keras oleh pemain Korea yang menyebabkan pemain Korea tersebut sampai di kartu merah. Itu memang di sisi depan ya, kaki yang bagian garis depan itu agak sedikit memar, dan itu membuat kondisi Justin Hubner itu diragukan tampil. Memang kalau dilihat ya, seperti sosok Rafael Struijk ini sudah tidak bisa tampil ya. Tetapi harapan besar seperti sosok Justin Hubner ini menjadi andalan. Tapi lagi-lagi ini akan menjadi komposisi yang menarik untuk dibahas mengenai line up. Yang jelas ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, saya yakin skemanya itu tidak jauh dari apa yang dilakukan ya, strategi saat melawan Korea. Apalagi Uzbekistan ini permainannya mirip seperti Arab Saudi ya, kalau kita melihat pertandingannya kemarin. Yang jelas dari komposisi pemain, walaupun dari segi market value ya, kita kalah ya, karena mereka 300 miliar ya, sedangkan kita market value-nya hanya 82,5 miliar. Tetapi tidak masalah ya, market value hanyalah angka. Kita akan membedah line up timnas Indonesia melawan Uzbekistan ini. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, yang pertama tentu kita akan membedah terlebih dahulu di lini striker. Di sayap kanan ya, kita ketahui bahwa sosok Witan Sulaiman ya di konferensi pers ini juga dihadirkan oleh Sintayong. Artinya kemungkinan besar Witan Sulaiman ini berkontribusi di sayap kanan. Perannya sangat penting sekali di sayap kanan. Oleh sebab itu Witan ini nanti sangat menarik jika ditaruh di kanan. Oke, kemudian di tengah ya, sebagai striker murni ya, ini memang ada dua sosok yang akan menggantikan, bahkan tiga menurut saya. Tetapi ada peluang besar ya bagi sosok Sananta untuk bisa bermain. Karena ini akan menjadi pembuktian Sananta ya. Di kualifikasi Piala Asia kemarin, Sananta ini sangat bagus sekali. Tetapi kita belum melihat bagaimana taji dari sosok Sananta ketika di Piala Asia U23 kali ini, dan ini bisa menjadi pembuktian sebagai seorang target man, sebagai seorang striker murni. Sepertinya Sananta sangat cocok untuk diletakkan di striker murni. Nah, ini menjadi poin bagus. Oke, kemudian selanjutnya di sisi kiri yang akan menjadi sayap kiri, tentu ini ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, mengapa sosok Marcelino Ferdinand ini ditempatkan di sisi kiri, tidak sebagai gelandang serang ya? Karena menurut saya seperti ini, dengan tidak adanya sosok Rafael Struijk ya, ini memang harus dan diupayakan, bahkan bisa dibilang wajib lah. Bagaimana sosok Marcelino Ferdinand ini adalah orang yang selalu bisa membuka ruang agar nantinya bola yang akan diarahkan ke Sananta ataupun ke Ellis Royer yang memang ditempatkan di lini striker ini bisa terorganisir dengan baik dilakukan oleh Marcelino Ferdinand dengan kecepatannya, kemudian dengan dribblingnya, kemudian dengan akurasi umpan. Ini diharapkan sosok Marcelino Ferdinand ini mampu menguasai tiga itu. Dan wajar jika dua sosok ya, antara Marcel dan juga Witan, tipikal pemain cepat ya. Dan ini akan menjadi senjata bagi timnas Indonesia, terkhusus di lini sayap kita ya. Dan ini menurut saya menarik sekali. Karena kedua pemain ini ketika melawan Korea Selatan itu sangat bagus.
ditambah kematangan dari sosok Rafael Struijk. Ketiganya sudah padu. Tinggal kita menunggu bagaimana di pertandingan semifinal ini melawan Uzbekistan. Sananta kemungkinan besar bermain. Kedua adalah Schroyer dan ketiga adalah Hoki. Ya semoga saja Sananta mampu menjawab keraguan dari banyak pihak ya. Oke, itu adalah lini di depan ya atau lini depan kita. Oke, kemudian kita bahas di tengah. Nah, formasi yang akan digunakan oleh Sintayong itu tentu ya, saya sangat yakin sekali kita tidak ingin bertahan melawan Uzbekistan. Karena dari segi mental kita sudah memiliki kemampuan dan mental itu yang menurut saya itu sudah ada. Jadi 4 back mohon maaf 4 di tengah ya dengan menempatkan sosok Nathan Choaon dan juga Ivar sebagai pemain sejajar ya, sebagai central midfielder itu akan menjadi modal utama bagi Sintayong untuk bisa mengalirkan bola ke kanan ya, itu nanti akan diarahkan ya ke Witan ataupun ke kiri bagi Nathan Choaon bisa ke Marcelino Ferdinand. Jadi antara Nathan dan juga Ivar Jenner ini posisinya bisa bergantian. Nathan bisa ke gelandang serang ya. Kemudian ya sosok Ivar bisa ke gelandang bertahan. Jadi bisa ganti-gantian ataupun sebaliknya ataupun sejajar. Kemudian di sisi kanan ya itu ada sosok Rio Fahmi. Walaupun sebenarnya di sisi kanan ini selalu menjadi lini lemah ya di tim kita. Tetapi menurut saya antara bukan berarti saya membandingkan ya, tetapi ini adalah kebutuhan tim. Antara Rio Fahmi dan juga Ilham Fajar Faturrahman, menurut saya ketika dilatih oleh Sintayong sepertinya dengan bagaimana membantu build up serangan dari bawah, sosok Rio Fahmi ini patut diandalkan saat melawan Uzbekistan. Karena tipikalnya ini adalah tipikal pemain yang kuat body, kemudian mampu untuk membantu lini penyerangan, dan cepat untuk turun ke belakang. Nah ini adalah tipikal Rio Fahmi. Kemudian kita geser lagi ke kiri ya. Nah adanya sosok Pratama Arhan menurut saya ini bukan pemain yang sembarangan. Dan sosok Pratama Arhan ini bisa dikatakan adalah pemain kunci timnas Indonesia dari fase dan juga masa. Dari fase transisi antara Indra Safri ke Sintayong ya itu dia selalu dipakai dan dia memiliki kontribusi penuh dengan kelebihan-kelebihannya termasuk lemparan ke dalam. Kemudian dari masa dalam hal ini dari usia U19 kemudian U23 bahkan senior ya dia selalu menjadi pemain yang tak tergantikan. Walaupun ada Nathan Choaon, ternyata Sintayong tidak mengambil ataupun tidak mengorbankan salah satu pihak atau salah satu pemain, malah memainkan semua pemain dan alhasil Nathan Cho yang memang mengalah ya, posisinya direbut Arhan, dia malah bisa hidup di lini tengah timnas Indonesia. Ini lagi-lagi adalah bagaimana kecerdasan dari pelatih ya yang bisa mengolah ya sumber daya pemain agar nantinya bisa bersaing di lini tengah dan juga di lini kiri. Arhan di kiri, Nathan Cho di tengah, Ivar di tengah, dan Rio Fahmi di kanan. Ini akan menjadi 4 pemain tengah yang sejajar yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir ya, ini ada di lini belakang. Tentu 3 back. Tadi sudah dibahas ya. Ya, ini sosok Justin Hubner dan Justin Hubner kabar terbarunya dia mulai pemulihan dan saya sangat yakin sekali walaupun ya dia tidak fit 100%, Sintayong tetap akan memainkannya karena tidak ada pilihan lagi. Di back tengah Justin Hubner itu sangat kokoh dan dirinya memang sangat diharapkan menjadi bagian timnas sampai selesai Piala Asia ini. Nah, kemudian di kiri, ya di kiri kita itu ada 2 sosok sebenarnya antara Ferrari dan juga Komang. Tapi menurut saya sosok Komang ini ya akan menjadi bagian penting nantinya. Karena memang dari segi keberanian dirinya, kemudian pengambilan keputusan, sosok Komang Teguh ini sangat bagus ya ketika bergabung sama timnas Indonesia. Walaupun nanti di babak kedua bisa tukar posisi ya, antara Komang dan juga Rido. Dan menurut saya tidak masalah. Yang jelas sosok Komang ataupun Ferrari ini akan menjadi
pemain yang akan jadi starter. Tetapi kalau dilihat dari beberapa analisa pertandingan sebelumnya, Komang Teguh sepertinya layak untuk menjadi starter. Oke, kemudian di sisi kanan tentu ada kapten kita Rizky Ridho. Dia fit, kemudian tidak ada sama sekali kendala, dan dirinya pun juga mengatakan bahwa siap untuk menjadi bagian timnas Indonesia sampai ya habis nanti Piala Asia ini. Dan dia pun mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi cetakan sejarah saat ini ya, dia akan terus memaksimalkan hingga titik darah penghabisan di Piala Asia kali ini. Apapun hasilnya, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Dan kalau untuk kiper, kita tidak perlu bahas ya, karena Hernando kabar terbarunya dia tidak memiliki banyak kendala ya, hanya pemulihan saja dan riwayat cedera pun tidak ada. Artinya sosok Hernando tentu masih dipercayakan oleh Sintayong untuk bisa menjadi pemain yang akan mengisi di lini penjaga gawang timnas Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, formasi kita 3-4-3 dan kita akan mengandalkan pemain-pemain cepat ya, ditambah lagi Uzbekistan juga memiliki beberapa pemain cepat. Yang jelas ini akan menjadi pertandingan menarik, kita tunggu saja besok jam 9 malam ya, dan kita akan melihat bagaimana permainan dan juga adu taktik antara Indonesia versus Uzbekistan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan line up seperti itu? Apakah kalian yakin nantinya dengan line up ya yang sudah saya jelaskan ini timnas Indonesia mampu untuk bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.